سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم سير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, kita buka halaman 6. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dari situ baris kedua dari bawah. Mari sama-sama baris kedua dalam kurung. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala Ya ayyuhan nasu Hayya ahla makkata Aw ya ayyuhal yahudu U'budu Rabbakum Ay Wahiduhu Bil ibadati Allazi khalaqakum Nasaman Minan nutfati Wallazina min qablikum Ay Ansha'ahum Walam yakunu syai'an La'allakum tattaqun Ay Likai tattaqus syukhqa Wal azaba Bi'ibadatihi Wala'alla Lil-Iqmani Lakinnal karimar rahima Iza harma'a Ajra Idma'ahu Majra wa'dihi Al-mahkumi Falihaza sababi Qila La'alla Fi kalamillahi ta'ala Bima'na kay Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin. Hadirin jamaah yang saya muliakan, masuk guru kita Haji Ahmad Suhendra. Kita sudah sampai Al-Baqarah ayat 21. Mudah-mudahan ayat yang kita baca, tafsirnya kita bisa baca dalam sholat kita. Dan mudah-mudahan yang hadir mengalami khatam Quran dalam sholat. Dia khatam dari Al-Baqarah terus kita baca. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Nah,
Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani menafsirkan ya ayuhan nas, maksudnya ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah. Jadi ayat ini menerangkan tentang orang-orang kafir Makkah, dan sebelumnya membahas orang-orang munafik Madinah. Jadi kafir itu ada di Mekah, munafik itu ada di mana? Iya. Yang kafir di Mekah, yang munafik di Madinah. Ya. Dan ketika membahas munafik sangat panjang lebar sampai 13 ayat. Kenapa? Karena untuk mengalahkan orang munafik susah. Kalau orang kafir sedikit dibahas. Kenapa? Karena orang kafir tandanya beda dengan kita. Kita masuk masjid, orang kafir gak masuk masjid. Kalau kita meninggal dunia terus dikuburin di kuburan orang-orang beriman. Tapi kalau orang munafik, kita masuk masjid, dia jadi susah bedainnya. Sampai-sampai Allah bilang gini nih, mudah-mudahan bukan kita nih, amin ya Rabbal. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ternyata orang munafik itu dia sholat juga. Orang munafik juga sholat, tapi sholatnya malas. Jadi kalau ada orang yang malas sholat tuh nunda-nunda, itu tanda munafik. Yang kedua, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik juga zikir, tapi zikirnya malas juga, sedikit. Misalnya tuh habis sholat ada nggak zikir, wirid. Kalau orang-orang yang munafik itu malas, habis sholat jalan aja dia. Padahal di situ ada wirid-wirid dan zikir yang dibaca sama wirid itu. Nah, ayat ini ayat tentang ahla Makkah, ayat tentang penduduk Makkah. Berarti kalau Syekh Nawawi bilang ayat ini ya ahla Makkah, berarti ayat ini diturunkannya di mana? Di Makkah. Kan Syekh Nawawi bilang ya ahla Makkah. Berarti yang pertama kita bisa tahu bahwa ayat ini diturunkan di Mekah. Tapi di sini Syekh Nawawi pintar. Syekh Nawawi bilang, "Au ya ayyuhal yahudu." Ayat ini ditujukan untuk orang Yahudi. Jadi kalau kita ngaji tafsir nih, khusus untuk ya ayyuhan nas yang ada di ayat ini, ada yang mengatakan turun di Mekah, turun di Madinah. Sebab biasanya ya ayyuhan nas turunnya di mana? Ya ayyuhan nas itu ciri ayat Mekah. Ciri ayat Mekah. Kalau ya ayyuhal ladzina amanu ciri ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Tapi di sini ya ayyuhan nas maksudnya ya ahla Mekah, wahai penduduk Mekah. Ya ayyuhal yahudu, wahai orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu terlihat bukan di Mekah, tapi orang Yahudi mulai konfrontasi dengan umat Islam itu di Madinah. Makanya di Madinah pernah ada perang besar antara umat Islam dengan Yahudi. Nama perangnya Perang Khaybar. Perang apa? Jadi Yahudi itu bikin benteng, umat Islam gak bisa tembus. Di dalamnya punya segala-galanya. Kayak sekarang Iron Dome. Sekarang ada istilah nggak? Iron Dome. Jadi kalau senjata dilepas tuh, mortir, roket, itu belum jatuh ke bawah, di atas sudah kan gitu ya? Itu namanya apa? Iron Dome. Begitu juga di zaman Nabi, itu dia punya benteng nggak bisa ditembus. Tapi untungnya ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang lagi sakit mata, nggak ikut perang, sakit mata.
Nabi bilang panggil Sayyidina Ali, lagi sakit matanya. Akhirnya iya suruh datang. Sampai akhirnya duduk berhadapan dengan Nabi, kemudian dibacakan doa sama Nabi. Dibaca doanya nih dari guru saya nih, ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas azhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman wala alama. Dipegang Nabi dua matanya. Kata Sayyidina Ali, habis dibacain doa matanya sembuh dan nggak pernah sakit mata lagi. Yang kedua, penglihatannya lebih terang dibandingkan sebelum dibacakan Nabi. Itu doanya tadi. Ada yang hafal? Yang hafal boleh pulang duluan. SD itu. Nabinya tuh doanya kayak gitu tuh, ya. Apa bacanya? Allahumma Rabban nas azhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman wala alama. Kalau nggak percaya, misalnya lagi di ujian sakit, kayak sekarang nih, ada nggak yang sakit? Ada yang kanker, kantong kering. Kalau kantong kering usaha, ya dagang, bisnis gitu ya. Jadi bacain aja tuh, insya Allah sembuh tuh. Ya, besok ketemu lagi baca lagi doa ini ya. Jadi habis dibacain doa, langsung sembuh matanya, nggak pernah sakit mata lagi kata Sayyidina Ali. Kemudian penglihatannya lebih jernih, maju dia, Haji Rahim. Itu pintu yang nggak bisa didobrak, sama dia diangkat sendiri. Sahabat-sahabat dobrak menumpang, sama dia diangkat sendiri. Begitu jebol baru masuk. Itu perang Khaybar, perang Nabi umat Islam dengan orang Yahudi. Apa itu Yahudi itu? Ya, namanya perang apa? Khaybar. Barulah Madinah bersih deh. Ditawarin mau tetap di Madinah atau pindah. Kalau tetap di Madinah, dijaga keamanannya, hartanya, jiwanya, tapi bayar jizyah. Jangan salah nih, bayar jizyah berarti kayak dijajah. Enggak, bayar jizyah itu karena nanti dia dilindungi. Malah dia lebih untung dari umat Islam. Sebab kalau Yahudi, orang kafir tinggal di Madinah, dijaga harta bendanya, dijaga jiwanya, nggak boleh disakitin. Kata Nabi, man azazimiyan faqad azani. Siapa yang sakiti kafir-kafir zimmi, orang kafir yang mau hidup bareng, yang nyakitin dia, berarti kata Nabi dia nyakitin saya. Makanya dia disuruh bayar jizyah. Ini yang orang-orang di luar Islam nggak ngerti. Jizyah itu menguntungkan orang kafir. Sebab kalau orang kafir tinggal di negara Islam, dia bayar jizyah, untung. Yang pertama, dia nggak bayar zakat. Umat Islam? Ayo, katanya, wah disiksa. Gak disiksa. Yang kedua, umat Islam diwajibkan bela negara. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian iman. Tapi orang kafir yang bayar jizyah tidak diwajibkan bela negara. Tapi dia dilindungi. Enak nggak? Makanya sekarang banyak orang di luar Islam masuk Islam. Kenapa? Karena melihat jizyah ternyata nggak seperti yang dia dengar dari orang lain. Jadi orang kafir kalau tinggal di negara Islam malah beruntung, nggak boleh disakitin, hartanya dijaga, jiwanya dijaga. Kan bayar jizyah, iya, tapi kan dia nggak bayar zakat, Ustaz ya. Sebab syarat zakat apa? Iya, dia nggak jauh bayar zakat, karena kalau zakat itu wajib bagi siapa? Islam. Jadi dia nggak bayar zakat. Tinggal agamanya lakum dinukum. Jadi hebatnya ini. Ya Allah. U'budu rabbakum. Apa artinya u'budu? Kalau kita terjemahkan, sembahlah Tuhanmu, kan gitu ya. Sembah Tuhanmu. Ternyata di sini ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wahidu wahada yuwahidu tauhidan fahuwa muwahhid wa dzaka muwahhad
wahid, wahida, wahidu. Maksudnya, hai segenap manusia, esakanlah Tuhanmu. Esakan, tahu nggak? Esakan. Dengan apa mengesakan Allah? Bil ibadati, dengan beribadah. Jadi maksudnya, ubudu rabbakum, esakan Allah. Jangan sekutukan Allah. Sebab dulu orang-orang kafir percaya yang menciptakan langit dan bumi Allah, tetapi dia tidak menyembah Allah. Mana buktinya? Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man fis samawati wal ard la yaqulunna Allah." Dulu ada orang-orang kafir yang kalau ditanya kepada mereka, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Dia jawab, Allah. Dia tahu Allah yang ciptakan langit dan bumi, tapi dia sendiri nggak menyembah Allah. Contoh lagi nih, siapa contohnya? Abu Jahal. Abu Jahal itu kan masih kerabat ya? Ya, Abu Jahal masih kerabat nggak? Masih. Abu Jahal, Abu Lahab maksudnya, masih kerabat. Ini Abu Jahal, Abu Lahab ini termasuk yang hadir di pidato Nabi habis Isra Mi'raj. Dengerin dia. Setelah Nabi ceritakan Isra Mi'raj, apa kata dia? Ya Muhammad, alihaza wallahi alihaza jama'atana. Itu hadisnya sahih. Demi Allah, apakah untuk ini kau kumpulkan kami di sini? Dengerin cerita palsu. Jadi ada orang-orang yang percaya ada kekuatan yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan bumi dan langit Allah, tapi nggak nyembah Allah. Sekarang saya tanya nih, ada nggak orang macam gitu sekarang? Dia percaya Tuhan yang ciptakan langit dan bumi, Tuhan yang ciptakan segala-galanya, tapi dia nggak mau nyembah Allah. Makanya nih, kalau ada sejarah dalam Quran, Allah nggak pernah kasih tanggal dan tahun. Kan di Quran ada sejarah nih, ada peristiwa. Dikasih tanggal nggak? Dikasih tahun nggak? Kenapa? Karena tujuannya bisa jadi kejadian itu orang-orangnya muncul lagi di zaman sekarang. Karena Quran bukan hanya untuk orang dulu, tapi untuk orang sekarang. Jadi bisa jadi tuh orang-orang model Fir'aun, orang-orang model Qarun yang sombong dengan kekuasaannya, sombong dengan kekayaannya, ada lagi muncul. Makanya ceritanya nggak pakai tanggal. Allazi khalaqakum, esakan Tuhanmu. Tuhan yang mana? Allazi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, nasaman, menjadi manusia, minan nutfah, dari nutfah. Kalau khalaqa ini Allah menciptakan dengan proses. Saya ulangi ini, Allah menciptakan dengan proses. Ya, sebab nanti alam itu terbagi menjadi dua. Alam itu apa? Masih Allah, kan gitu kayaknya. Contoh nih, langit, bumi, kita, ini disebutnya apa? Alam selain Allah. Siapa yang ciptakan? Allah. Hujan, alam bukan? Alam juga, alam gitu maksudnya. Karena yang selain Allah disebut dengan alam. Nah, alam itu ada dua. Ada alam yang diciptakan Allah melalui proses. Mana contohnya? Kita manusia diciptakan Allah pakai proses enggak? Ada alam yang namanya alam amar. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu. Apakah Allah mampu dan sanggup tanpa proses? Bisa. Yang pakai proses supaya menjadi pelajaran bagi kita. Tapi bukan berarti Allah nggak sanggup tanpa proses. Tanpa proses bisa. Saya kasih contoh misalnya hujan. Hujan ini bisa jadi dua. Bisa dia berproses, bisa nggak proses. Bisa alam kholak proses. Misalnya apa? Langitnya berubah, awannya mendung. Mendung nggak? Mendung. Terus prosesnya lagi apa? Dingin, terus ada petir, terus
turun hujan. Itu namanya contoh proses. Allah bisa. Tapi bisa nggak hujan tanpa proses? Allah buktikan bisa. Sampai-sampai kita nggak sempat mesra sama bini, angkatin jemuran. Kalau pakai tanda kita sempat nggak bilang, ayo udah mendung nih, udah kilat, ayo angkatin jemuran. Allah bisa juga nggak pakai proses, nggak pakai tanda. Lagi siang-siang, tengah hari bolong, nggak ada kilat, awannya nggak mendung, pernah nggak ngalamin? Tiba-tiba hujan turun. Pernah nggak? Kita bilang dulu hujan orang mati, hujan orang mati. Enggak, itu Allah ngasih kita pelajaran. Artinya Allah bisa menciptakan pakai proses, bisa yang tanpa proses. Begitu juga yang lainnya. Rezeki bisa pakai proses, bisa tanpa proses. Saya tanya nih, percaya nggak nih? Saya. Yang pakai proses ada nggak? Harus jalan dulu. Kalau makelar keliling, sendalnya sampai tipis. Bagus juga ya. Tapi nanti sendalnya belum putus, insya Allah ketemu deh, ganti sendal deh. Ya golek aja golek. Nggak, tapi kadang-kadang juga tanpa proses. Buktinya apa buktinya? Kita diajarkan doa. Nih contohnya nih, masa nggak percaya? Allahumma jelasin, in kana rizki, Allahumma in kana rizki fis sama, terus fanzilhu. Jika rezeki saya ada di langit, emang ente terbang ke langit, naik ke langit? Enggak, Allah bisa turunkan. Ya, wa in kana fil ardi fakhrijhu. Kalau di bumi keluarkan. Kita nggak perlu masuk ke bumi, Allah keluarkan. Terus wa in kana ba'idan faqribhu, wa in kana mu'assiran fayasirhu. Kalau pedagang tambahin wa in kana fi jaybihi, jika ada di kantongnya keluarin ya Allah. Nah, kan terus nih. Ini mohon maaf gini. Jadi tuh yang jauh deketin itu seperti karpet permadani dihamparkan ke sana. Ada orang di sana, ada bawang, ada orang yang harus jalan ke sana, yang permadani itu ke sana ya. Tapi ada istilah orang yang tidak datang ke sana, ke sini, karpetnya digulung sama Allah. Itu namanya rezeki didatangkan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Apa ujungnya? Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Masa kita nggak percaya ayat ini? Inna Allah, sesungguhnya Allah yarzuqu, bisa memberikan rezeki man yasha, kepada siapa saja yang dia mau, dia kehendaki, bighairi, artinya bighairi hisab. Ada yang nggak pakai capek. Ya Allah, ada yang nggak pakai capek. Nah ini kita mesti percaya nih, ya kiri ya. Makanya nanti kita ngaji masih banyak kitab lain. Ini tafsir, ada fikih, ada hadis, ada lagi yang kita mesti ngaji, tasawuf. Banyak kitabnya, banyak. Nanti ada tuh umur kita panjang, kebagian kita ngaji nanti. Ada kitab, saya ngajikan sama bapak saya, sama guru saya, tasawuf. Aduh nikmat bener kalau udah ngaji itu. Kenapa jadi bengong gitu? Ini beneran nih. Jadi nanti kita tahu bener ngaji itu gimana gitu. Masya Allah. Ya. Jadi percaya nggak tuh tadi? Innallaha yarzuqu man yasha'. Iya. Kan tadi dikatakan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ini kalau kita datang ke Palestina, ke Filistin, ke Baitul Maqdis, itu ini kayak gini. Ini lantai ininya Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Sebelah kirinya, kalau masjid ngadep sini, berarti sebelah sana ya, sebelah, ya ke sebelah sini, sebelah kiri ya. Sebelah kirinya nih, ini kan kiri nih.
itu ada ruang bawah tanah, masuk kita ke dalam, itulah yang disebut dengan mihrab Zakaria. Itu kalau kita ke sana jelas tuh. Saya pas ke sana, ya Allah, saya bilang sama jamaah saya, yuk kita baca yuk ayat tentang rezeki, karena ayat itu tentang itu. Turun ke bawah, di situ ada mihrab yang tertutup, hanya ada satu pintu di situ. Yang megang kunci pintunya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria udah tua. Iya. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir. Qala rabbi anna yakunu li gulam. Ya Allah, bagaimana saya bisa punya anak? Wa qad balaghani al-kibar. Saya udah tua. Wa imra'ati 'aqir. Istri saya mandul. Udah tua bininya. Mandul. Ayo. Sudah tua istrinya? Itu kata Nabi Zakaria. Anna yakunu li gulam wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir. Saya udah tua, istri mandul, gimana punya anak? Qala kadzalik Allahu yaf'alu ma yasha. Takdir Allah. Makanya begitu dia masuk mihrab, wajada indaha rizqa, buka, udah ada makanannya berkualitas, buah-buahannya yang nggak ada di Filistin. Di Filistin nggak ada buah-buahan tersebut, yang ada kan zaitun, tin, ya, kemudian kaktus itu ada buahnya tuh, enak kalau disalap dia, buah kaktus itu ada buahnya. Ini buah-buahannya aneh. Nanya, anna laki haza, Maryam, dari mana nih? Hadza min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi. Nah, jadi khalaqakum itu Allah menciptakan kita melalui proses. Ini saya nih, jadi nggak ada kan? Ada ayah ibu saya dari nutfah, terus kan berubah 4 bulan. Jadi 4 bulan tuh. 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, 4 bulan ketiga, di situ ditiupkan ruh. 4 bulan ketiga, jadi berapa bulan? Berapa? 40 bulan begitu. Dia maju lagi. Direkam kita salah kacau nih. Nanti dia edit deh. Kita salah lagi, bahaya juga nih. Ya Allah. Arba'ina yauman. 40 hari, jadi berapa hari? 120 hari. Kalau 120 hari berarti berapa bulan? 4 bulan. Jadi yang benar jangan bikin 7 bulan, 4 bulan. Kenapa? Karena di 4 bulan itu Allah tiupkan ruh. Kalau 7 bulan kelewatan. Tapi yang terjadi di kampung kita acara 7 bulan. Ngikutin 7 tawaf, 7 lapis langit begitu, 7 keliling. Padahal yang benar sebenarnya apa tuh? Bikin tuh 40 jadi 120. Berarti berapa bulan? 4 bulan ya? Bikinnya mesti 4 bulan tuh. Ajarin ibu kita kalau mau bikin. Udah. Oh, 4 bulan. Ada lagi? Iya, 4 bulan. Cakep, Masya Allah. Masya Allah. Bapaknya, ibunya suruh baca surah Maryam, bapaknya suruh baca surah Yusuf. Begitu pas acara, ke bapak mama lari pergi. Kenapa nggak bisa baca? Ini nyusahin ustadznya bikin begini pakai nyuruh. Ada kayak gitu kan, toh baca Maryam, dia udah tahu maknya nggak bisa ngaji, kan jadi susah. Udah yang penting doa aja, doa aja. Baik, jadi pakai proses tuh, termasuk kita juga pakai yang telah menciptakan kamu. Makanya di sini nasaman menjadi manusia. Ini kayak kita nih minan nutfah, dari asalnya nutfah. Jadi kalau kholaqo itu menciptakan melalui proses. Makanya Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Pakai apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatazakkarun. Allahul ladzi khalaqas sama, kata yang dipilih khalaqa,
Karena artinya khalaqa itu bukan sekedar menciptakan, tapi Allah bisa menciptakan melalui proses. Allah yang menciptakan pakai proses, maka kata yang dipilih oleh Quran adalah bukan ja'ala, tapi khalaqa. Apa? Dari sini aja orang tahu, Masya Allah, Quran begitu indah. Pantas satu huruf 10 pahala kita baca nih. Walladzina min qablikum, Allah Tuhan yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, ai ansha'ahum, Allah yang telah menumbuh kembangkan mereka. Jadi orang-orang sebelum kita juga yang ciptakan Allah. Walam yakunu syai'an, padahal dulunya mereka bukan apa-apa. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang menumbuh kembangkan, Allah yang mewafatkan. Pernah ada cerita, ada Nabi diceritakan tentang ada ribuan orang yang takut perang, kemudian yang takut musibah, kemudian dia meninggalkan kampung itu karena lari dari musibah. Di tempat tersebut akhirnya Allah matikan. Setelah Allah matikan, datanglah Nabi ke situ, seorang Nabi, sampai akhirnya Allah hidupkanlah orang-orang tersebut. Ada nggak ayatnya Ustaz? Ada, supaya diceritakan sama Nabi, supaya Nabi ini mendapatkan ilmu. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Apa arti ahyahum? Hidup lagi. Itu ada di dalam Quran. Alam tara ilal ladzina kharaju, apakah kalian belum pernah melihat atau memperhatikan orang-orang yang kharaju min diyarihim, keluar dari rumah mereka, wa hum ulufun, jumlahnya ribuan, hazaral maut, karena takut mati. Ceritanya di kampung itu ada musibah. Kita kalau di kampung ada musibah nggak boleh keluar, nggak boleh tunggu di situ. Termasuk juga kalau di kampung sana ada musibah, ada bala, kita jangan ke sana. Ada wabah maksudnya. Jangan nyamperin wabah, jangan juga lari, udah bertahan di situ. Sebab yang mati dalam musibah, matinya mati syahid. Gitu. Nah, ini kan termasuk yang kuat pada hidup semua. Pandemi 2 tahun kemarin, pandemi bohong-bohongan, kita ditipu semua. Disuruh suntik, habis kita suntik. Nggak tahunya baru tahu sekarang, ya Allah, vaksinnya udah laku. Sampai kita vaksin, tapi saya alhamdulillah kiai. Saya nih dites di mana aja, bersyukur saya, nggak kena. Mau ceramah, nggak dibilangin, tiba-tiba datang mesti siapa namanya? Swab. Ya Allah, ini nggak bilang-bilang mau swab. Kalau bilang-bilang kan ada pakai minyak angin di sini. Ada kumur-kumur pakai garam, itu senjata saya dulu. Kemana aja nggak pakai bilang, mendadak. Ya sudah, udah dekat sama Allah deh. Periksa, aman, kayaknya aman nggak? Aman. Baru kita boleh masuk ketemu sama atasannya. Begitu juga di istana, bukan swab, genos itu tiup, kayak balon. Begitu kita mau ceramah, genos dulu pakai. Kenapa? Nggak boleh masuk istana kalau belum genos. Untung kita bawa minyak angin. Oh. Gitu-gituin aja enggak ya? Masya Allah, tiup deh. Alhamdulillah. Tanya anak saya tuh. Saya lolos mulu, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya gitu ya. Karena kita percaya kan Allah gitu ya. Dan lucunya keluarga saya kena, yang dokter pun kena. Anak saya dokter kena. Saya bilang jangan dirawat. Stres ntar di sono. Jangan, di mana? Lantai atas. Makannya gimana? Buya yang anterin. Wah, elah. Kita mau ke atas, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tanya anak saya, tanya tuh. Yang lain pada takut. Saya auzubillah, saya baca aja bismillahirrahmanirrahim, bener nih. Cuman saya harus kuat.
saya ketok pintunya. Siapa? Buya. Ya Buya jangan kesini, itu Buya yang kena mati. Begitu. Saya taruh makanan di depan, demi Allah nih cerita anak saya itu. Saya taruh di depan kamarnya, saya turun lantai bawah. Dia makan tuh. Nanti siang saya beliin lagi, ketok pintu lagi. Dia takut, Buya jangan Buya, kalau Buya yang kena gimana? Takut mati kan? Enggak tahu sehat, kasih aja makan yang enak. Ya, COVID kasih makan. Ini beneran. Udah kasih makan yang enak. Ya, sebenarnya kan kita kemarin gara-gara media nih, media itu buat-buat jadi terlampau. Ya, akhirnya kita ketakutan, rasa takut kita lebih besar kepada dibandingkan Allah, sama Allah lebih kalah. Habis kita nih. Jadi kita lebih takut kepada COVID dibandingin kepada Allah. Tauhid kita tuh kemarin tuh, ya Allah, jadi melenceng tuh. Tapi semuanya ya, ya Allah, benar ya. Jadi begitu tuh. Tadinya kita ini bukan apa-apa. Kenapa kita disuruh mengesahkan Allah? Allah kasih tahu yang telah menciptakan kita melalui proses. Juga orang-orang sebelum kita, Allah kasih tahu yang ciptakan ibu dan bapakmu, yang ciptakan kakek nenekmu, yang ciptakan yang lain-lainnya nih, itu juga Allah. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Kenapa kita sembah Allah? Di sini maksudnya la'allakum tattaqun bukan supaya kalian bertakwa. Kenapa kita sembah Allah? Kenapa kita esahkan Allah? Jangan sekutukan Allah. Di sini tafsirnya la'allakum tattaqun maksudnya likai tattaqus sukhta, supaya kamu takut dengan murkanya Allah, wal azaba, dan takut dengan azab Allah. Bagaimana caranya? Takut dengan siksa. Gimana maksudnya? Bi'ibadatihi, caranya dengan cara beribadah atau sembah Allah. Kita takut dengan Allah. Caranya takut bukan seperti kita takut dengan binatang buas. Nah, maksudnya gini nih, ada orang takut dengan binatang buas, maka orang yang takut dengan binatang buas, caranya bagaimana? Dia harus menghindari, menjauhi binatang buas. Tapi kalau takut sama Allah, beda, bukan menjauhi, tapi malah mendekati dengan ibadah. Makanya ibadah kepada Allah disebut dengan taqarrub ilallah, ya enggak? Menyembah Allah namanya taqarrub ilallah, semakin dekat dengan Allah. Dan posisi kita yang paling dekat dengan Allah saat kita lagi sujud. Itu jarak kita dengan Allah, posisi kita paling dekat. Makanya Nabi suruh di akhir sujud, apalagi sholat sendiri, perbanyak doa. Itu di akhir. Kalau imam jangan keterlaluan. Kalau imamnya terlalu lama, ntar kesian jemaah. Loh, imam belum lagi. Nggak boleh tuh kalau imamnya belum tasyahud, kita duluan tuh. Imam kita lihat belum ngangkat, kita harus balik lagi. Sehat dia ya. Itulah doa yang tadi. Jangan pakai bilang, wah, Pak Imam belum. Dari nungguin di sini. Jual tadi. Nggak boleh nungguin imam, harus balik lagi. Nggak boleh nungguin imam, balik lagi, sujud lagi. Jadi sujud yang tadi tidak sah lagu namanya, sujud lagi. Tidak kabbarul imam fakabbiru, kalau imam takbir baru kita takbir. La'allakum tattaqun, ayyulika tattaqus sukhta wal azaba bi ibadatihi. Wa la'alla, kenapa Allah menggunakan la'alla? Wallahu a'lam bishawab, dikasih tanda. Penjelasannya panjang tuh, la'alla. Kenapa Allah bilang la'allakum tattaqun? Kenapa begitu? Apa maknanya? Nah, nanti pengarang kita lebih detail dan lebih panjang lagi menjelaskan tentang lafaz la'alla. Wallahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarafa wa karrama wa majjada wa kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nab'athu insyaallah ta'ala min
آمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyi salih wa irhamna malaikatil muqarrabin. Allahumma aqina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'inna bil masyari'ati وطريقة واستقمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين.